Halo teman-teman The Flame dan teman-teman T4C. Hari ini hari yang baru, kita mau sama-sama kembali beribadah. Aku mau undang teman-teman semua. Hari ini kita mau tinggikan satu nama. Nama yang paling besar, nama yang paling mulia, nama Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Gunakan segenap hati dan pikiran kita hari ini buat sama-sama puji Tuhan kita. Sekali aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Yes, haleluya.
teman-teman. Sekarang aku undang kalian semua buat kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Hari ini kita gak cuma memuji Tuhan, tapi kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi, amin. Kita mau sama-sama minta Roh Kudus buat penuhi hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan hati yang tertuju sama Tuhan. Perbuatanmu
ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku wajah hidupku Tuhan, wajah bagiku perbuatanmu heran, Engkau Allahku yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami gak perlu cemas lagi Tuhan, kami gak perlu takut lagi, karena kami tahu Engkau yang pegang hidup kami. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh ada sama-sama. Walaupun masih terpisah Tuhan, secara fisik kami gak ada bareng-bareng Tuhan, tapi kami tahu Engkau yang menaungi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi, juga untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Engkau aja yang terus beracara Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami ucapkan buat kesempatan kami untuk boleh beribadah hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga gereja Rehoboth. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon dan bersaat teduh bersama dengan Spiritual Life. Mari bertumbuh bersama dan let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman dari The Flame, apa kabarnya? Saya berdoa teman-teman semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, amin. Ya, perkenalkan buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Samuel. Saya melayani di Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Beberapa kali saya juga melayani di The Flame. Dan kali terakhir saya melayani di The Flame, waktu itu saya masih single, waktu itu saya masih melajang gitu kan. Dan saya ingat waktu 2 tahun lalu perkiraan, dan waktu itu Kotimo tuh berdoa buat saya gitu ketika sebelum doa berkat, dia berdoa mendoakan kami untuk pernikahan kami. Waktu itu rencananya masih di akhir tahun. Waktu itu masih belum kebayang karena waktu itu masih kondisinya masih baru awal-awal pandemi. Tapi puji Tuhan gitu ya, saya percaya ada kuasa di dalam doa gitu, dan puji Tuhan tepat pada waktunya Tuhan bisa pimpin saya dan istri. Sekarang saya udah menjadi seorang suami untuk menikah di akhir tahun lalu ya, bulan November 2020 ya. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, amin. So thank you buat kesempatan yang diberikan sama Daniel dan juga teman-teman dari pengurus The Flame. Berapa banyak yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya percaya walaupun teman-teman semua mendengarkan di rumah masing-masing, tapi kuasa Tuhan sanggup bekerja dan gak ada batasan di dalam hadirat Tuhan, dan setiap kita akan sama-sama diberkati, amin. So mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam
firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk sama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan buat kami pada sore hari ini Tuhan. Mari Tuhan bantu kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami terima hari ini. Dan biarlah bukan kami sekedar mendengar Tuhan, tapi kami juga boleh belajar untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami boleh semakin bertumbuh, berbuah, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, supaya hanya nama Tuhan, hanya pesan, hanya isi hati-Mu saja Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa ucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, hari ini teman-teman saya mau kasih judul, apa yang mau saya bagikan dengan judul Being Adaptive. Ya, katakan sama-sama Being Adaptive. Ya, teman-teman, sekarang ini kita hidup di dalam dunia yang begitu cepat berubah, benar nggak ya? Setiap kita tuh pasti mengalami perubahan yang signifikan, ya. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini, gitu ya. Kita perlu untuk menyesuaikan diri dengan beragam bermacam-macam perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, sekarang ini susah gitu, nggak ada yang pasti ya. Kita juga nggak bisa proyeksi nanti akhir tahun akan terjadi apa, atau tahun depan akan terjadi apa. Bahkan kita nggak bisa bikin rencana yang terlalu jauh gitu. Karena kenapa? Karena semuanya serba tidak pasti, semuanya serba tidak tidak ada yang bisa menjamin gitu ya apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Nah, ada satu quotes dari seorang yang namanya Heraclitus gitu ya, dan dia bilang kayak gini, "There is nothing permanent except change." Jadi di dalam dunia ini tuh nggak ada yang permanen gitu. Yang satu-satunya hal yang permanen yaitu adalah perubahan, yaitu change gitu ya. Ya, jadi memang setiap hari itu kita harus selalu deal dengan perubahan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, contoh paling simpel gitu ya. Setiap kita di sini mungkin SMA, kuliah gitu, dan kita pernah ngalamin yang namanya jadi anak TK atau jadi anak SD, betul ya? Atau jadi baby bahkan sebelumnya gitu kan ya. Nah, ketika kita lagi TK, SD, kita nggak mungkin dong pulang sendiri ya. Bisa pulang sendiri, pulang dari sekolah maksud saya. Jadi kita pergi sekolah pasti diantar sama orang tua kita, atau sama kakak kita, atau sama siapapun, pasti diantar. Kemudian pulangnya kita harus dijemput lagi, bener nggak ya? Nggak ada kan anak TK atau anak SD yang, ya anak SD kalau udah rada gede mungkin bisa, tapi kalau masih kelas 1 gitu nggak ada kan yang pulang sendiri, bener nggak ya? Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita beranjak menjadi dewasa. Ketika kita masuk ke masa SMP, ya kita harus mulai menyesuaikan lagi dengan perubahan. Yang tadinya mungkin pulang biasa dijemput, diantar jemput. Mungkin SMP, SMA mungkin kita udah malu ya kalau kita masih diantar jemput sama orang tua gitu ya. Mungkin kita harus menyesuaikan. Yang tadinya biasa enak tinggal duduk di dalam mobil atau tinggal duduk di motor gitu ya, tiba-tiba sekarang jadi harus pulang sendiri, harus mikirin gimana caranya pulang dan segala macam gitu ya. Dan itu tuh terus berubah teman-teman. Dan nanti ketika teman-teman semua udah kuliah, makin banyak lagi. Kalian harus nentuin mau pilih yang biasanya belajar tuh ya udah disediain bahannya. Sekarang jadi harus belajar sendiri dari buku. Atau nanti ketika teman-teman semua nikah gitu, yang tadinya biasanya disiapin makanan semuanya enak sama papa mama kita, sekarang jadi harus mikirin, gue mau makan apa dan segala macamnya. Nah, sebenarnya perubahan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita gitu ya, dan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kenapa penting banget buat setiap kita untuk belajar yang namanya being adaptive. Being adaptive itu apa sih teman-teman? Nah, kalau teman-teman punya smartphone gitu ya, kalian punya smartphone, di smartphone kalian tuh ada satu fungsi yaitu adaptive brightness ya. Dan itu tuh kalian bisa on atau off-in. Nah, ketika kalian on-in si fitur adaptive brightness itu, maka handphone kalian itu akan dengan sendirinya beradaptasi dengan kondisi yang dimana kalian bawa handphone tersebut. Contoh, ketika kalian lagi di dalam ruangan yang terang gitu ya, dia pasti akan brightness-nya tuh dia akan perbesar gitu. Tapi ketika kalian lagi di malam-malam gitu, kemudian lagi di luar gitu, di ruangan yang gelap gitu, terus kalian buka handphone kalian,
kalian akan silau sekali kalau misalnya si fitur adaptive brightness itu nggak aktif. Artinya si layar tersebut terus aja terang, atau kita harus pindahin secara manual. Nah, adaptif itu maksudnya apa sih teman-teman? Adaptif itu artinya menyesuaikan diri dengan keadaan. Katakan menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri ini yang penting teman-teman ya. Kenapa? Karena dari beberapa orang, dari yang kita belajarin gitu ya, ada 2 respon orang dalam menghadapi perubahan. Nah, yang pertama itu adalah ignorance. Katakan sama-sama ignorance. Ignorance itu artinya dia mengabaikan gitu ya. Dan ketika orang yang bersikap ignorance terhadap sebuah perubahan, biasanya cenderung lebih ke stay, mempertahankan cara lama. Atau mungkin dia lebih ke protes gitu ya. Dia memprotes, kenapa sih harus berubah? Kan kita dari dulu juga udah seperti ini. Kenapa sih harus sekarang belajar online gitu? Kan dari dulu juga belajar mah di sekolah. Kenapa sih sekarang nggak boleh ngafe, nggak boleh nge-mall? Kan dari dulu juga pulang sekolah mau nongkrong dan segala macam. Nah, orang yang nggak bisa berubah, orang yang ignorance perubahan tersebut akan cenderung yaitu stay. Dia nggak akan kemana-mana, atau dia protes, atau dia mulai mengkritik satu sama lain, mulai mengkritik ini sekolah nih harusnya begini, gereja nih harusnya begini, pemerintah wah segala macam dikritik gitu ya. Nah, tapi respon yang kedua yang kita harus belajar itu namanya adalah aware. Katakan sama-sama aware. Aware itu artinya apa? Sadar teman-teman ya. Sadar. Katakan orang sebelah kiri kanan kita sadar, oi sadar. Ya, ya. Maksudnya sadar tuh apa sih teman-teman? Ketika kita sadar akan sebuah perubahan, maka akan ada sikap yang kita ambil, yaitu being adaptive ini gitu. Kita mulai menyesuaikan diri. Kita mulai menyesuaikan diri. Aduh, yang tadinya bisa ketemu sama teman-teman nih, gimana ya caranya supaya saya nggak kehilangan komunitas saya? Gimana ya caranya supaya saya nggak tetap bisa belajar walaupun saya nggak keluar dari rumah? Ya mulai menyesuaikan diri ya. Yang tadinya biasanya mungkin diajarin sama temennya, sekarang harus belajar sendiri gitu kan ya. Terus kemudian ada kata kunci yang kedua itu adalah find a way. Find a way. Jadi orang yang aware itu akan selalu mencari jalan ya. Contoh, aduh dulu tuh kalau diajarin matematika itu tuh enaknya tuh langsung ditulis, langsung di whiteboard segala macam. Wah, bisa dikotret dan segala macam. Tapi sekarang saya harus belajar pakai laptop. Gimana caranya? Ya find a way. Orang yang aware akan perubahan itu akan selalu find a way ya. Dan saya berdoa kita semua bukan menjadi orang yang ignorance, tapi kita menjadi orang yang selalu aware dan selalu being adaptive dan juga selalu mencari jalan gitu ya. Amin ya. Oke, kalau gitu kok perubahannya seperti apa? Kalau gitu ya udah deh, saya nyesuaiin diri ya sama kondisi, sama perubahan. Sekarang nih lagi zamannya ini, saya berubah ya jadi gini. Sekarang lagi zamannya pacaran yang bebas dan segala macam dan selanjutnya. Apakah saya menyesuaikan diri seperti itu? No, tentunya bukan dalam hal seperti itu ya. Nah, firman Tuhan mengatakan di Roma 12 ayat 2 gitu ya. Dibilang kayak gini teman-teman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini apa sih teman-teman? Jadi maksudnya tuh di sini ada kata-kata berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah gitu ya. Terus kemudian ada kata-kata juga janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa teman-teman? Kita masih berubah, tapi harus ada satu nilai yang kita terus pegang ya. Artinya apa sih, kok nilai apa sih yang harus kita pelajari? Nah, kita mau belajar gimana caranya being adaptive ya, dari seseorang yang mengalami musim kehidupan tuh luar biasa gitu dalam hidupnya. Dia bisa naik terus kemudian turun lagi, bisa naik turun lagi dan segala macam gitu. Tapi dia terus beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, dan pada akhirnya ya Tuhan bisa angkat dia menjadi seseorang yang besar ya. Kita mau belajar dari seorang pribadi yang namanya Yusuf ya. Nah, saya mau ajak teman-teman semua untuk baca dalam kitab Kejadian. Nah, Yusuf itu mengalami beberapa tahap dalam kehidupannya gitu ya. Ada fasenya di mana dia harus ada di rumah bapaknya, di rumah Yakub.
Kemudian ada juga step kedua di mana dia harus dihianati oleh saudara-saudaranya, dia harus dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian yang ketiga ada fase di mana dia harus mulai dipercaya dan ada di rumah Potifar. Kemudian jatuh lagi, dia ada di penjara, dan pada akhirnya Tuhan bisa membawa dia naik dan bahkan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, yaitu di istana Firaun. Nah, kita belajar ya teman-teman ya. Kita mulai dari fase 1 dulu, dimana ketika Yusuf berada di rumah bapaknya Yakub gitu ya. Nah, saya mau ajak teman-teman baca di Kejadian 37 ayat yang ketiga. Dibilang kayak gini, Israel ini Yakub lebih memilih Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Wow, dari sini kita tahu bahwa Yusuf ini anak yang spesial gitu ya. Nah di rumah inilah ya, Yusuf itu benar-benar disayang, dikasihin, benar-benar dijadikan favorit oleh ayahnya. Nggak ada yang salah dengan hal itu teman-teman ya. Sampai suatu saat ketika Tuhan menyatakan sebuah mimpi kepada Yusuf gitu ya, bahwa dia akan menjadi seorang yang besar gitu ya. Dan sebagaimana layaknya remaja pada seusianya waktu itu ya, masih teenagers gitu ya. Ketika Tuhan nyatakan mimpi yang besar itu kepada dia, respon awalnya ya sudah sewajarnya lah ya. Kita ngerti, kalau kita udah mengalami umur, kita ngerti, saya juga mungkin di umur saya yang teenagers bakal seperti itu gitu ya. Ketika kita dikasih sesuatu yang besar, mungkin kita akan umbar, kita akan kasih tahu, gue bakal jadi gini, segala macam. Dia sampaikan itu kepada ayahnya, dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, dan tanpa dia sadari ya, karena dia masih polos, hal tersebutlah yang bikin dia tuh dibenci sama saudara-saudaranya gitu ya. Bapaknya sempat negur dia juga, kenapa kamu mimpi seperti itu? Tapi bapaknya nggak membenci. Beda sama saudara-saudaranya membenci. Nah, konsekuensi itulah yang membuat Yusuf akhirnya masuk ke step kedua dalam kehidupan dia gitu ya. Masuk ke fase kedua, yaitu fase sumur. Fase sumur ini ada masanya di mana dia tuh mengalami dibenci, kemudian dianiaya dan dibuang dalam sumur gitu ya. Nah, dikatakan di Kejadian 37 ayat 19, kata mereka kepada yang lain, ini saudara-saudaranya bicara, lihat tukang mimpi kita itu datang. Bahkan Yusuf tuh dikenal sebagai tukang mimpi. Dia bukan dibilang itu si Yusuf datang, dia bilang itu si tukang mimpi datang. Kemudian di ayat ke-20 dibilang, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seorang binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadi mimpinya itu. Wow, gitu ya. Saudara-saudaranya mereka kan yang jahat banget gitu ya buat Yusuf. Bahkan sampai hampir dibunuh teman-teman semua ya. Cuman gara-gara saudaranya Ruben yang memperingatkan supaya nggak usah dibunuh, akhirnya Yusuf selamat gitu, dan akhirnya dijual kepada orang Ismail gitu ya. Dan ya itu gitu teman-teman, ada kalanya kita mengalami fase ini gitu ya. Kalau saya bisa bayangin jadi Yusuf, kayaknya sakit banget tuh hati gitu ya. Kok saudara-saudara gue sendiri tega gitu ya, menjual gue ke orang asing. Dan mungkin saya bakal sedih, saya bakal marah dan segala macam gitu ya. Cuman ada satu hal yang kita pelajari, satu nilai yang Yusuf selalu pegang dalam hidupannya gitu. Yaitu apa teman-teman? Dia belajar satu hal yang namanya acceptance. Dia belajar untuk menerima keadaan yang dia sedang alami saat ini. Dia belajar untuk menerima bahwa saudara-saudaranya mungkin benci sama dia. Dia harus belajar terima bahwa sekarang dia menjadi seorang budak. Dia harus belajar menerima banyak hal dalam hidupannya gitu ya. Hanya orang yang bisa menerima, hanya orang yang punya acceptance dalam kehidupannya yang bisa move on ke step selanjutnya dalam kehidupannya. Ada kalanya seseorang tuh jatuh bukan karena mengalami hal yang masalah yang besar banget, cuman gara-gara dia selalu sukses, terus kemudian dia dikecewakan. Dan yang ketika dikecewakan itu kondisinya adalah dia harus belajar untuk menerima, oke, saya harus menerima kekalahan ini, saya harus menerima kejatuhan ini, tapi saya nggak boleh terus-menerus ada dalam sumur ini, saya nggak boleh terus-menerus menjadi budak, saya harus move on.
Dan akhirnya Yusuf berhasil buktikan itu gitu ya. Dan itulah yang membawa dia ke step selanjutnya dalam kehidupannya, itu ketika dia berada di rumah Potifar, rumah orang nomor 2 di Mesir gitu ya. Nah, apa yang terjadi di rumah Potifar, teman-teman semua? Kita baca di Kejadian 39 ayat 1, dibilang, "Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ." Kemudian di ayat yang kedua dibilang, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu." Kita jam ke ayat keempat. "Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf." Wow. Bahkan di Alkitab bilang Potifar tuh nggak usah ngurusin apa-apa lagi selain makanannya dia sendiri gitu. Wow, itu luar biasa banget gitu ya. Cuman ya balik lagi gitu ya, namanya hidup ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Dan tiba-tiba Yusuf yang seorang baik-baik harus kembali lagi jatuh ketika dia difitnah oleh Miss Poti ya. Kita tahu ceritanya gitu ya, sampai akhirnya ya menyebabkan Yusuf harus kembali lagi berada di titik yang mungkin di sini ini adalah titik terendah dalam kehidupannya, di mana dia harus berada di dalam penjara. Bayangin teman-teman, keluarganya udah mengkhianati dia gitu ya. Terus kemudian dia kerja udah bener, udah bagus, udah bener-bener jadi orang kepercayaan, tiba-tiba dijatuhin. Ya, mungkin penjara ini adalah titik terendah gitu dalam kehidupan. Yang dibutuhkan dalam hal ketika kita mengalami kekecewaan atau kita mengalami krisis, itu adalah sikap untuk acceptance, belajar untuk menerima, belajar untuk ikhlas gitu ya, belajar untuk ya udah tabah, saya menerima semuanya ini gitu kan. Dan akhirnya teman-teman, apa yang terjadi gitu di penjara juga, Yusuf bukan orang yang main-main gitu ya. Di penjara juga Yusuf benar-benar terus gitu ya, bisa menerima keadaannya, dan dia juga memegang nilai yang kedua, yaitu namanya excellence. Katakan sama-sama excellent. Dan excellent itulah yang membuat dia bisa dipercaya baik di rumah Potifar maupun di dalam penjara. Dan di dalam penjara teman-teman dibilang Yusuf tuh menjadi kepercayaan buat kepala penjara. Bahkan dikatakan Yusuf juga menjadi kesayangan dari kepala penjara tersebut ya. Dan kalau kita pegang dua prinsip ini, kita pegang dua nilai ini, maka kita akan menjadi orang yang seperti Yusuf. Nah, tapi ceritanya nggak berhenti dari situ teman-teman. Besar kemungkinan orang yang udah mengalami dikhianati keluarganya, dikhianati oleh difitnah orang, itu bakal pahit hidupnya. Dia bakal jadi orang yang susah lah pokoknya, ngelihat apa-apa dengan pahit gitu. Tapi enggak dengan Yusuf. Dia bisa punya penerimaan tadi, sampai akhirnya Yusuf benar-benar bisa kembali dipercaya sama kepala penjara. Dan di penjara tersebut gitu ya, dia akhirnya betul-betul mau nolongin orang lain gitu ya. Nah, besar kemungkinan gitu ya, kalau orang yang udah pahit gitu ya, sekalipun dia udah punya talenta, dia bakal pendem talenta tersebut. Saya punya nih kemampuan untuk menerjemahkan mimpi gitu ya. Kalau in case mungkin Yusuf menjadi orang yang pahit gitu ya, maka ketika ada juru minuman dan juru roti gitu ya, minta untuk diterjemahin mimpinya, pasti respon dia bakal, gue mah tahu tapi gue nggak mau tahu, lu urus aja hidup lu sendiri gitu. Enggak, Yusuf nggak jadi orang yang seperti itu teman-teman ya. Yusuf mau peduli, sampai akhirnya dia terjemahin mimpinya. Singkat cerita, sekali lagi dia harus mengalami kekecewaan, di mana juru minuman yang benar-benar akhirnya bisa kembali lagi ke dalam istana, itu mengecewakan dia. Dia lupa sama Yusuf, padahal udah dibilang dalam penjara, kamu kalau udah ada di luar, kamu ingat saya ya. Tapi enggak gitu, manusia mah kadang-kadang mengecewakan gitu ya. Nah, cuman gak berhenti dari situ teman-teman. Sampai akhirnya datanglah mimpi Firaun yang gak bisa diterjemahin sama siapa-siapa. Sampai akhirnya ya udah waktunya juru minuman tersebut
ya inget gitu ya sama Yusuf, sampai akhirnya Yusuf berhasil menerjemahkan mimpinya dan akhirnya dia diangkat menjadi orang yang kepercayaan gitu ya. Dia benar-benar jadi orang yang tadinya dia kepercayaan orang nomor 2 di Mesir, sekarang dia jadi orang kepercayaan orang nomor 1 di Mesir, jadi kepercayaan Firaun gitu ya. Nah bayangin teman-teman ya. Dan singkat cerita bahkan karirnya terus melambung ketika dia berhasil untuk mengelola semua resource yang Firaun miliki pada saat memasuki 7 masa kelimpahan dan 7 masa kekurangan. Sampai akhirnya datanglah kelaparan di seluruh negeri. Kemudian semua orang datang sama Firaun, semua orang datang sama Yusuf untuk meminta bantuan. Oke, ini akhirnya saudara-saudaranya datang dari jauh. Dia nggak tahu kalau Yusuf udah jadi orang yang kepercayaan di Mesir gitu ya. Dia nggak tahu, dan ini saatnya yang tepat untuk membalas ya. Bayangin teman-teman, wah ini saudara-saudara gue nih dulu yang nyemplungin gue ke dalam sumur. Ini saudara-saudara gue yang ngejual gue sampai akhirnya gue harus bertahan hidup sampai sekian lama dan segala macam. Inilah adalah saatnya yang tepat untuk gue bisa membalas. Nah, Yusuf tuh nggak berpikir seperti itu teman-teman. Dia punya sikap yang ketiga, dia punya nilai yang ketiga, yaitu namanya humility. Dia punya kerendahan hati. Kerendahan hati itulah yang membuat dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Sampai akhirnya dia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, gua saudara lu Yusuf yang lu dulu buang gua ke dalam sumur, akhirnya gua dibeli sama orang Ismail, akhirnya gua bisa ada di sini dan segala macam. Dan ketika itu respon dari kakaknya ketakutan, wajar gitu. Kenapa? Karena mungkin buat sebagian besar orang ini adalah saat yang tepat untuk membalas gitu ya. Cuman kita belajar karakter ketiga dari Yusuf, itu adalah tentang humility, tentang kerendahan hati. Sampai akhirnya dia bisa mengampuni saudara-saudaranya tersebut. Dan akhirnya ada satu ayat terakhir yang mungkin kita akan baca, yang dibilang kayak gini, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, Yusuf bisa memandang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya menjadi sebuah hal yang positif gitu teman-teman ya. Jadi 3 hal yang kita pelajarin saat ini, yaitu kita belajar buat nerima gitu ya. Kondisi sekarang pandemi lah, kita apapun yang akan terjadi ke depan gitu, kita nggak akan pernah tahu. Kita harus punya yang namanya acceptance. Kita harus belajar untuk nerima segala sesuatu yang terjadi. Oke, gue sekarang harus belajar online, gue harus sekarang ibadah secara online, gue harus kerja di rumah. Mungkin nanti ketika kalian kerja, gue harus kemana-mana pakai masker, aduh engap atau enggak dan segala macam. Ya, kita harus belajar untuk menerima. Kemudian yang kedua, ketika kita mengalami perubahan gitu ya, ketika segala sesuatu berubah dalam kehidupan kita, itu bukan sebuah alasan untuk kita nggak terus melakukan yang terbaik gitu ya. Prinsip yang kedua, excellent. Kita belajar dari Yusuf untuk terus belajar dan terus belajar untuk senantiasa melakukan yang terbaik gitu ya. Apapun hambatan yang teman-teman lagi hadapi saat ini, percayalah itu bukan sebuah halangan untuk kalian terus melakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, ketika kita mulai dipercayakan sesuatu, hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita adalah kita harus belajar punya kerendahan hati. Ya, kita belajar punya humility sehingga kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan terlebih lagi kita bisa mengasihi orang lain, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Kita nggak tahu sekarang lagi PPKM level 4, level 5, level dan segala macam lah. Kita nggak akan tahu. Segala sesuatu serba nggak pasti. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu pasti dalam kehidupan kita. Amin. So, selama kita mau terus memiliki pikiran yang terbuka dan untuk terus diperbaharui, maka saya percaya Tuhan akan bisa menggunakan segala suatu kondisi seburuk apapun gitu ya, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Saya berdoa apapun apa yang menjadi masalah teman-teman semua, percayalah dengan 3 sikap ini kalian bisa menjadi
pemenang dalam kehidupan kalian, dan kalian bisa memperoleh janji-janji Tuhan dalam kehidupan kalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat hari ini, kalau kami boleh belajar Tuhan tentang being adaptive Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari ini hari-hari yang kami hadapi gak mudah Tuhan. Kami harus menyesuaikan diri dengan banyak hal ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mau belajar untuk menerima segala sesuatunya dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Kemudian ketika kami mau terus melakukan yang terbaik Tuhan, sekalipun itu gak mudah. Dan juga ketika kami mau belajar memiliki kerendahan hati Tuhan, maka kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup bekerja Tuhan. Engkau sanggup berperkara Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi Tuhan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami sedang dikecewakan, kami sedang dalam keadaan yang down Tuhan, kami sedang dalam keadaan yang sakit ya Tuhan, atau krisis Tuhan yang sedang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu sanggup menolong kami. Tangan-Mu gak pernah terlalu jauh Tuhan untuk bisa menolong kami Tuhan, dan telinga-Mu Tuhan gak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap doa kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau berusaha Tuhan, maka Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah kamu terus berpegang Tuhan pada firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi Tuhan ke depannya Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau sudah ada di depan sana Tuhan, dan kami percaya bahwa semua rencana-Mu adalah yang terbaik buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman di The Flame Tuhan, berkati Daniel sebagai ketua Tuhan, berkati semua pengurus The Flame yang ada Tuhan. Kau berkati, Kau pakai pelayanan anak muda ini Tuhan, boleh semakin dipakai lebih heran dan luar biasa lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you all. Shalom saudara, selamat beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga gereja Rehoboth. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon dan bersaat teduh bersama dengan Spiritual Life. Mari bertumbuh bersama dan let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.